Bismillahirrahmanirrahim. Memuliakan petani. Al-falahu sayyidul bilad wa malikuhu al-hakiki. Sebuah kata bijak bahwa petani itu tuannya sebuah negeri dan pemilik yang sejati. Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya pertanian merupakan pekerjaan yang paling afdal, paling mulia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Mawardi berkata, bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran pekerjaan tersebut menuntut sikap tawakal penuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mawardi menukilkan sebuah hadis tentang keutamaan bertawakal, yaitu orang yang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi menambahkan, pekerjaan ini diposisikan terhormat karena memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan Abu Yahya Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i menambahkan, seutama-utama mata pencaharian adalah bercocok tanam, karena lebih dekat dengan sikap tawakal. Bercocok tanam juga memberikan manfaat yang luas bagi semua makhluk, dan secara umum manusia butuh pada hasil pertanian. Berkata Az-Zarkashi bahwa semua orang mementingkan makanan karena tidak ada yang tidak butuh kepada hasil bertanam, dan tidaklah kehidupan tegak tanpa adanya makanan. Rasulullah pada zamannya juga aktif dalam sektor pertanian, dari menentukan tanaman yang cocok untuk ditanami sesuai dengan kondisi topografi tanah sampai mengatur jalur irigasi. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah adalah ahli tata ruang. Ia menyusun tata kota Madinah dengan sedemikian rupa sehingga tertata dengan rapi dan indah. Al-Wisabi menegaskan, hukum bertani adalah fardu kifayah. Kewajiban tersebut gugur jika telah dilaksanakan oleh sekelompok orang. Bila tak ada satupun pihak yang melaksanakan tuntutan ini, sanksi dosa akan ditujukan ke semua orang muslim. Maka pahala bertani berlimpah ruah karena menggugurkan kewajiban seluruh kaum muslimin, hingga pahala itu dikumpulkan para petani itu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tetumbuhan, kemudian burung, manusia, dan hewan ternak memakan buah-buahan dari pohon yang dia tanam, kecuali hal tersebut terhitung sodakoh baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan kalimat, dan buah-buahan yang dicuri dari pohon tersebut, maka hal itu adalah sedekah baginya. Bahkan ada tambahan lagi, maka hal tersebut adalah sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Abu Darda pun tidak melewatkan kesempatan mengeruk pahala lewat menanam tanaman. Dalam sebuah riwayat diceritakan, seorang laki-laki bertemu Abu Darda yang sedang menanam pohon. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, mengapa engkau tanam pohon ini padahal engkau sudah tua, sedangkan pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lagi?" Abu Darda menjawab, "Bukankah aku yang akan memetik pahalanya, di samping untuk dimakan orang lain nanti?" Sebuah riwayat Muslim menegaskan pula tentang keutamaan berladang, terlebih bila pekerjaan ini dilakukan oleh seorang Muslim. Suatu saat Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Bashar Al-Ansariyah di kebun kurma. Rasulullah menanyakan, milik siapakah kebun itu dan siapa yang menanam ratusan pohon kurma tersebut? Muslim atau non-muslimkah dia? Dijawabnya,
adalah yang menanam seorang muslim. Rasul pun mengungkapkan pahala yang menyertai peladang muslim tersebut, bahwa tidak ada ganjaran yang lebih pantas bagi seorang muslim yang menanam tanaman lalu dijadikan makanan manusia ataupun binatang melata atau apapun, kecuali akan tercatat sebagai sedekah baginya hingga hari kiamat kelak. Kebiasaan para petani kurma Palestina hingga saat ini, bila panen kurma, maka ditinggalkan sebagian kurma itu di tandannya agar dimakan burung atau kelelawar, ucap mereka. Tidak heran bila tidak sedikit kalangan Ansor ataupun Muhajirin yang menyibukkan diri dengan bertani atau berladang. Konon, Abu Hurairah yang terkenal dengan periwayatan hadis terbanyak pun tersohor dengan aktivitas berladangnya. Kebun kurma Utsman bin Affan masih produktif hingga kini di ladangnya sekitar Masjid Qiblatain Madinah. Para sahabat memang luar biasa. Bertani ternyata profesi mulia dan bergengsi dalam pandangan syariat Islam ini. Monggo, gairahkan bertani mulai kini. Petani berjaya, rakyat bahagia, negeri aman sentosa.